kecamatan, produksi padi per kecamatan. Nah, misal ini ya, maka setiap titik dalam kecamatan akan mempunyai nilai produksi yang sama itu kan. Pada kecamatan kan luas ya kan. Nah itu. Jadi dia generalisasi. Nilai produksi per kecamatan merupakan generalisasi nilai dalam ruang tersebut. Analisis di sini biasanya untuk kausal ya. Misalkan regresi ya. Nah, landasan untuk memakai regresi seperti SAR itu kan yang di objek yang ini kan, objek ketiga ini SAR ya kan, GWR itu objek ketiga ini, bukan objek kedua dan bukan objek yang ke satu tadi ya, objek yang ketiga ini. Nah ini SAR, GWR ya kan. Itu landasannya adalah mengukur korelasi spasial. Dengan ini apa? Yakni Anda harus mendefinisikan ketetanggaannya dulu. Siapa tetangganya, siapa yang bukan tetangga. Itu yang didefinisikan dalam objek 3 ini ya. Siapa tetangga, sejauh mana tetangga itu dilibatkan dalam mereka berkontribusi terhadap titik tertentu ini ya, di situ yang penting. Jadi Anda membangun korelasi spasialnya, kemudian mana tetangganya, definisi tetangga itu apa, secara mengukur tetangga itu bagaimana, itu yang paling penting di dalam objek yang ini ya. Modelnya biasa aja, model maaf, suara bapaknya hilang. Oh iya, berarti benar. Suaranya kemut, Pak. Pak, suaranya kemute, Pak. Pak, suara bapaknya ke-mute, Pak. Harus di-unmute dulu, Pak. Itu tombol mic yang di bawahnya jangan disilang, Pak. Diklik aja. Yang gambar mikrofonnya diklik, Pak. Suara Bapak nggak kedengeran. Nah ini kedengaran. Nah, iya Pak. Iya, udah. Ya sudah, Pak. PowerPoint-nya masih kelihatan. PowerPoint-nya nggak kelihatan, Pak. Sekarang kelihatan.
Ya, kelihatan. kelihatan Pak. Pak. Ya, kelihatan. Sekarang sudah. Ah, ya, jadi di sini tipe gabungan. Sudah bisa sih. Ini tipe gabungan ya. Ya ini agak rumit ini kalau Anda mau modeling yang gabungan ya. Misalkan tentang fungsi regresi, tetapi suhu udaranya misalkan bukan suhu udara per rata-rata kabupaten, tapi suhu udara yang bergerak. Nah itu saya pernah bimbing S3 itu pakai itu kombinasi ya. Antara kalau yang ini yang nomor 2 fungsi regresi banyak orang sakit dan jarak terhadap publishment besarnya pencemaran. Nah ini, tapi pencemarannya bukan rata-rata pencemaran, tapi objeknya pencemaran yang berjalan ya. Nah ini dia kombinasi data raster dan data lain dia gabungin di sini ya. Nah ini yang diambil. Nah itu yang kita tidak pernah saya selama ngajar tidak pernah membuat PR yang begitu ya. Jadi hanya satu tipe aja yang dianalisis ya. Kalau kombinasi agak susah, tapi bisa dilakukan ya, bisa. Untuk S3 biasanya ke sana, gabungan dia. Oke. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh kajian spasial ini contoh aja seperti tadi. Misal sebelah rumah sakit, sebaran Indomaret, kajian biasa ini adalah pola sebaran dalam ruang ya. Hotspotnya mana ya, polanya sistematis mana, kemudian yang hotspot gimana. Nah, itu adalah data titik dan atau data raster. Kemudian nilai sebaran nilai dalam ruang, kandungan mass dalam ruang ya. Ini memanfaatkan nilai di dekatnya, terus kemudian memantapkan seluruh nilai dalam ruang tersebut. Nah, ini bisa ada 2 tipe ini ya. Misalkan kandungan mass pada suatu wilayah, nilai suhu suatu wilayah, sebaran ketinggian pada suatu analis gunakan adalah menduga nilai-nilai yang tidak dilakukan pengukuran tadi, engage location tadi. Prosesnya ada 2 tipe, yang sifatnya lokal atau yang sifatnya global ini ya. Memanfaatkan seluruh data, hanya memanfaatkan nilai yang di dekatnya. Nah, itu. Kaidahnya dipakai adalah areanya kontinu, sampel space-nya kontinu, diukur trennya, yakni dengan variogram dan korelogramnya. Ini di statistika geostatistika. Ini data titik dan data vektor yang dipakai ya. Ini oke, kajian yang lain data lattice ini ya. Mencari faktor-faktor mempengaruhi kemiskinan suatu lokasi. Faktor apa yang mempengaruhi produksi padi sawah di lokasi. Objek yang dianalisis adalah area-area dari suatu wilayah. Ya ini biasanya pakai tadi ketetanggaan, kemudian korelasi spasial, ya kan. Nah, ini contohnya adalah regresi lag, regresi Durbin dan seterusnya. Itu ya, sudah saya jelaskan di atas tadi saya kira. Nah ini sekarang saya mau jelaskan sedikit-sedikit ya. Aku haus ya, aku tak minum dulu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Sekarang kita lihat yang dasar-dasar tadi yang dipakai di dalam analisis garis sama yang objeknya spatial continuity tadi dengan yang area ya. Pertama adalah Anda membangun fungsi korelasi ragam. Jadi membangun fungsi korelasi dan ragam merupakan fungsi dari jarak. Ya, fungsi dari jarak. Yakni dikenal dengan variogram atau korelogram. Ini hasil analisis gunakan menduga nilai-nilai titik yang tidak dilakukan pengukuran. Ya. Kemudian yang area itu adalah Anda mengukur biasanya indeks Moran, ya kan, untuk yang area. Kemudian juga menghitung keragaman antar wilayah. Apakah karena semuanya ini asumsinya stasioner dalam ragam ya,
baik yang untuk yang area maupun yang pola-pola spatial continuity. Ini adalah asumsinya ragamnya stasioner dalam ragam. Apa artinya stasioner dalam ragam? Bila kita mengambil sejengkal area ragamnya misalkan S1, kemudian sejengkal ini kita jalankan ke tempat lain, sejengkal juga areanya S2, sejengkal ini kita lompatkan ke area lain, sejengkal juga ragamnya S1, S3, maka S1, S2, S3 harus sama, ya, harus sama. Kalau tidak sama, harus masing-masing dibuat fungsi sendiri. Kalau di area lattice itu dibuat fungsi, yakni regresi terboboti geografi. Sedangkan untuk area-area yang spatial continuity seperti suhu, ya, kemudian pencemaran udara, itu bukan dengan regresi terboboti geografi, tapi analisis DAS namanya, daerah aliran sungai, membuat variogram sendiri setiap DAS, karena basisnya DAS, dari daerah aliran sungai. Perubahan nilai itu karena perubahan konfigurasi yang dianalogikan seperti perubahan konfigurasi sungai mengalir, ya. Contoh, kita Puncak dengan Bogor, Jakarta itu satu DAS, karena dari puncak air mengalir menuju Jakarta. Tapi Jakarta terbelah dua itu dengan yang